Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bapak belum mau pulang, saya sebenarnya pengen ngasih Bapak terakhir sebagai penutup nanti. Oh ya, oke, silakan Pak, silakan. Minta maaf, saya minta waktu sebentar. Pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Latifah ya, segala informasi, masukan, dan kritik dalam menangani masalah Papua. Saya kira kalau Gus Dur dulu membentuk apa namanya Kementerian Negara Urusan HAM dengan mengangkat Pak Hasbullah Saad sebagai menterinya, saya kira Pak Prabowo sebenarnya sudah tepat mengangkat menterinya ini orang asal Papua dan punya background aktivis HAM termasuk juga pernah ini dan concern pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden dan biasanya itu dengan Kepres ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi dan sekarang ini akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik, tapi juga termasuklah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. Dan saya kira parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan. Yang lain, meskipun sekarang kementerian bentuk tapi itu tidak akan tabrakan dengan Komnas. Komnas sudah punya tugas sendiri. Kementerian HAM itu sendiri, dia tidak punya kewenangan investigasi seperti Komnas melakukan pengumpulan fakta dan lain-lain itu diserahkan sepenuhnya kepada Komnas. Tapi ini internal pemerintah dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM sebenarnya. Karena kementerian ini baru saja dibentuk, jadi masalah anggaran ini juga masih masalah karena memang sangat terbatas anggaran Kementerian Koordinator termasuk Kementerian HAM ini sangat terbatas anggarannya karena memang anggarannya masih menggunakan anggaran dari pemerintahan yang lalu dan Juli ini akan ada rapat dengan DPR untuk merevisi APBN kita, ada APBNP yang memungkinkan ini bisa bekerja lebih optimal. Walaupun dengan anggaran yang apa adanya sekarang pun, ya Alhamdulillah kami kerja aja terus. Dan antara lain ya kami akan selesaikan kasus pembangunan rumah gedung itu dan akan diresmikan segera. Dan Pak Presiden juga komit kemarin akan memenuhi semua. Termasuk juga akan ada bantuan Presiden kepada anak-anak korban bom dan semua kementerian kami sudah juga koordinasikan tugas-tugasnya membangun rumah, beasiswa itu sudah dilakukan. Artinya kompensasi terhadap korban bom masa lalu itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Lain juga karena kementerian yang pemecahan ini baru dibentuk, itu masih sementara dirjennya juga terbatas ya. Di HAM itu cuma ada dua, dirjen di imigrasi juga dua. Itu masih banyak hal-hal yang memang perlu diselesaikan. Mudah-mudahan masa transisi ini segera berakhir, jadi betul-betul kementerian ini bekerja optimal menangani tugas-tugas yang dibebankan pada mereka. Saya kira dan saya mohon diri karena Ya, jam setengah 12 kami ada rapat lagi. oke, Terima kasih atas semua masukan yang telah diberikan. baik. Silakan. Terima kasih Pak Yusril. Kehadiran Bapak memberi warna yang sangat baik untuk laporan tahunan pada 2024 ini. Terima kasih banyak. Baik,
Bapak Ibu sekalian, tadi jawaban dari Pak Yusril menjawab Pak Nurholis bahwa tidak ada perbedaan antara kementerian, tidak ada perbedaan antara, tidak ada perselisihan antara dengan Komnas HAM. Dulu berbeda sedikit waktu siswa masuk barak. Mungkin itu biar viral aja kali, biar rame ya. Gitu kata Pak Nurholis, biar ada gibah-gibahnya sedikit. Tadi yang dari TNI sudah pulang ya? Oke, di luar ya. Tadi ada juga berita katanya oleh Pak Prabowo. Nah, kalau dari Kemendagri sendiri udah dengar belum? Nah, ini apakah rencananya itu kapan sih Pak Menteri, dan apakah sudah ada rencana kantornya di mana gitu? Setahu saya dalam undang-undang Papua itu, Otsus Papua, ya, dulu ada namanya Badan Percepatan Pembangunan Papua. Di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Maruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Nah, di dalam ada 3 diantaranya di situ menteri menjadi anggota. Ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Dalam Negeri. Saya lupa ada lagi kalau salah Menteri apa lagi gitu. 3 atau 4. Kemudian nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu di Jayapura. Nah, yang ini yang belum sampai hari ini belum ditunjuk. Siapa badan eksekutifnya. Dan setelah itu kan ada perwakilan tokoh, ada 5. Saya ulangi, 6. Dari tiap-tiap provinsi ada 1 tokoh. Itu yang bukan birokrat, bukan partai politik. Tokoh, ada yang tokoh agama dan lain, yang menjadi anggota dari badan eksekutif itu. Nah, badan eksekutif nanti ini yang mungkin akan ditentukan oleh Bapak Presiden, ya, ditunjuk oleh Bapak Presiden badan itu, kepala badan eksekutif itu, dan nanti dia akan membentuk ada semacam kayak deputi-deputi juga. Tujuannya evaluasi untuk mempercepat pembangunan Papua. Berarti Kemendagri sendiri ada semacam catatan. Apa itu? Ada catatan nggak sih Pak dari soal pembangunan Papua untuk nanti mungkin ditindaklanjuti oleh Wapres penanganan Papua? Ya, intinya kan percepatan pembangunan ya. Dan adanya 6 pemisahan sekarang, 6 pemekaran ini diharapkan 1, kantornya segera dibuat. Kedua, integrasi program-program yang ada di Papua sendiri. Kemudian Papua antar provinsi dan dengan pemerintah pusat. Di pusat juga perlu dikoordinasikan. Kenapa? Karena ya Kementerian Pendidikan kan punya program di Papua. Kementerian Kesehatan punya program di Papua. Kementerian Dikti juga punya program Papua. Kementerian apalagi PU punya program. Perhubungan punya program. KKP punya program. Nah, ini kan nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Perlu diintegrasikan supaya nggak overlapping dan harmonis. Sama program pusat ini nanti selain diintegrasikan oleh badan ini juga akan mengharmonisasikan dengan program provinsi yang 6 itu supaya nggak jalan sendiri-sendiri, dan tingkat kabupaten kotanya juga diintegrasikan. Contoh misalnya kalau mau bangun bendungan, dermaga besar seperti Duga, maka jalan nasionalnya oleh Menteri PU, dermaganya, pelabuhannya itu oleh Menteri Perhubungan. Setelah itu nanti jalan provinsinya oleh provinsi. Yang menuju kabupaten-kabupaten oleh jalan kabupaten sampai kecamatan. Nah, ini kan harus dibagi. Kalau enggak nanti pelabuhannya dibangun, jalannya enggak ada. Kira-kira gitu. Nah, tugas Mas Wapres sendiri nanti apa Pak? Berarti setahu saya dalam undang-undang itu tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu.
tower. Udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk wapres. Bukan. Untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Jadi kemungkinan nanti Wapres juga nggak akan stay di sana gitu Pak? Setahu saya tidak. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya undang-undang itu yang di sana sehari-hari adalah badan itu yang akan ditunjuk oleh Bapak Presiden.